Dan Israel mengatakan bahwa Iran melanggar perjanjian gencatan senjata. Irannya sendiri mengatakan, saya tidak tahu kalau ada gencatan senjata. Karena ini klaim sepihaknya Pak Trump ini. Rusia bakal bangkit, apalagi kalau ada penutupan Selat Hormuz. Dan bagaimana sesungguhnya konteks, kalau bahasa kerennya geopolitik, konteks kawasan di sana. Seperti apa yang bisa dibayangkan? Ya, terima kasih. Ini adalah penampilan saya pertama di iNews. Terima kasih Gus Dur. Terima kasih. Luar biasa. Kalau jarang-jarang di media loh ini. Ya, kalau Bang Ade Armando dan apalagi Bung Rocky ini hampir setiap saat ya. Apa bedanya? Ini pertama kali saya tampil di iNews dan langsung menghadapi masalah besar ini. Yaitu masalah besar ini ya? Ya, masalah perang Israel dan Iran ini. Nah, gini, menurut saya kita kembali kepada basicnya dulu. Jadi sebelum kita bicara mengenai soal kemungkinan perluasan konflik militer ini menjadi konflik yang bersifat global ya. Basicnya adalah bahwa sebetulnya tindakan Israel menyerang Iran dengan alasan bahwa ini adalah preemptive strike. Jadi serangan untuk preemptif karena dia khawatir jika Iran memiliki senjata nuklir maka itu akan membahayakan keamanan Israel. Sebelum senjata nuklir ini berhasil dikembangkan oleh Iran, dia harus diserang lebih dahulu. Itulah namanya preemptive strike. Nah, ini persis seperti yang dilakukan Israel pada tahun 1981. Ketika itu Israel juga pernah menyerang reaktor nuklir Irak. Dan pada saat itu keluar resolusi PBB nomor 487 yang isinya adalah menyatakan bahwa tindakan Israel, tindakan unilateral Israel untuk menyerang Irak, menyerang reaktor Irak ini tidak bisa dibenarkan. Sama sekali dianggap sebagai tindakan yang ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu Israel itu selama ini belum pernah mengakui secara terbuka bahwa dia memiliki senjata nuklir. Jadi Israel itu Padahal punya. Jadi dia itu sudah mengembangkan dari tahun 1960-an, sejak di era Presiden Kennedy. Nah, tetapi Israel sampai sekarang ini tidak pernah mengaku secara terbuka sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Dan apakah itu pelanggaran? Nah, jelas pelanggaran karena di dalam dunia ini ada suatu perjanjian unilateral yang namanya NPT, jadi Non-Proliferation Treaty, perjanjian antar negara untuk membatasi pengembangan nuklir. Itu sudah ada. Nah, Israel sampai sekarang ini tidak pernah menjadi parti atau pihak yang menandatangani NPT ini. Bahayanya jika sebuah negara tidak menjadi bagian dari perjanjian NPT ini, tidak bisa dikontrol. Ada satu lembaga multilateral yang namanya IAEA. Lembaga inilah yang bertugas untuk menginspeksi semua negara yang mengembangkan program nuklir. Sampai sekarang Israel tidak pernah menjadi bagian dari NPT ini sehingga dia tidak bisa diinspeksi. Nah, ketika Iran sekarang ini diserang oleh Israel, salah satu bahayanya adalah ini adalah potensi Iran keluar dari NPT, perjanjian NPT ini karena dia diserang. Nah, kalau Iran nanti keluar dari NPT, dia keluar dari perjanjian ini, dia bisa menjadi negara yang bisa mengembangkan nuklir tanpa pengawasan internasional, justru lebih berbahaya. Jadi ini menurut saya hal basic yang harus kita diketahui oleh publik bahwa serangan Israel kepada Iran kemarin ini justru membahayakan prospek pengawasan pengembangan nuklir oleh Iran oleh lembaga multilateral yang namanya IAEA itu. Dan ini menurut saya berbahaya sekali. Jadi menurut saya campurnya Amerika di dalam konflik ini dengan menyerang Iran itu berbahaya sekali karena mengakhiri rezim NPT ini. NPT ini penting karena NPT inilah perjanjian multilateral yang bisa mengontrol sehingga tidak semua negara sembarangan mengembangkan nuklir itu. Nah, ketika Iran kemudian diserang, sampai sekarang sih Iran belum menyatakan keluar dari NPT. Tapi kalau misalnya dia diserang berkali-kali, karena sekarang ini kan kita belum tahu apakah ada serangan lagi atau tidak, karena berdasarkan citraan satelit,
serangan kemarin itu sebetulnya tidak menimbulkan dampak apa-apa. Memang bagian atas dari Gunung Fordo itu hancur, tetapi tidak sampai mengenai arsenalnya. Ya. Jadi kemungkinan ada serangan lagi mungkin terjadi. Nah kalau ada serangan lagi terhadap Iran karena dianggap Iran belum berhasil dihancurkan nuklirnya, ini bisa membahayakan NPT karena Iran bisa menyatakan secara unilateral, saya keluar, saya nggak mau lagi ikut di dalam NPT. Toh saya masuk di dalam NPT juga masih diserang. Dia bisa mutung, dia bisa ngambek gitu. Karena kemarin pun ketika Iran diserang oleh Israel, itu perjanjian sedang berlangsung. Ya. Perjanjian sedang berlangsung, negosiasi itu. Dengan Amerika Serikat. Dan kemudian negosiatornya Iran diancam mau dibunuh. Jadi gimana Anda melakukan negosiasi sementara negosiator Anda dibunuh, diancam dibunuh oleh Israel gitu. Jadi ini memang situasinya mencemaskan penuh ketidakpastian. Penuh ketidakpastian dan menurut saya yang paling kita khawatirkan sebagaimana keprihatinan PBNU dalam statement yang terakhir ya, kita tidak kepingin konflik ini meluas menjadi konflik global. Karena kalau itu terjadi, itu kehancuran bersama. Kita melakukan mass genocide. Kita melakukan bunuh diri massal itu. Bunuh diri massal. Sebabnya? Ya karena kalau ini menjadi perang global, lalu mendorong beberapa negara yang memiliki nuklir untuk menggunakan kemungkinan senjata nuklir itu dipakai. Selesai semua. Ya itu suicidal banget. Itu bisa menghancurkan semua pihak. Karena itu menurut saya fokus dari upaya internasional sekarang ini bagi saya yang paling penting adalah segera menghentikan perang ini. Karena itu saya setuju dengan inisiatif Presiden Trump beberapa waktu yang lalu. Kemarin kalau tidak salah dia nulis posting di akun X-nya dia bahwa dia sudah berhasil membrokerage, memfasilitasi adanya ceasefire atau gencatan senjata antara Israel dengan Iran, meskipun pihak Iran merasa tidak dilibatkan. Jadi ini semacam klaim sepihak daripada Presiden Trump ya. Tapi apapun lah, bagi saya upaya untuk mengupayakan diplomasi itu adalah prasyarat yang mutlak yang tidak bisa dihindarkan. Meskipun mereka akan melihat juga bahwa setelah nyerang lalu kemudian gencatan senjata. Apa artinya itu? Kemarin ketika Trump mengatakan melalui akun Truth Social dia, karena Trump ini tidak menggunakan X. Jadi Trump ini sampai sekarang dia mutung tidak mau menggunakan X atau Twitter, dia menggunakan platform lain namanya Truth Social. Kemudian itu di-capture dan di-share di X ya. Nah Trump kemarin mengklaim bahwa sudah terjadi ceasefire. Kemudian beberapa saat setelah ceasefire itu diumumkan oleh Trump, Iran menyerang Israel. Rudalnya dikirim ke Israel dan Israel mengatakan bahwa Iran melanggar perjanjian gencatan senjata. Irannya sendiri mengatakan, saya tidak tahu kalau ada gencatan senjata. Karena ini klaim sepihaknya Pak Trump ini. Saya sendiri tidak tahu gitu. Nah inilah uniknya Trump ini kan ada sedikit apalah ya.